Shalom Bapak Saudaraku semuanya, sedang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Buat saat ini COVID-19 kita nggak tahu kapan berhenti saudaraku semuanya. Tetapi mari bersama-sama kita terus untuk menguatkan diri kita atau menguatkan iman kepercayaan kita terus kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Mari saya mengundang kita semua untuk membaca kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan 11. Wahyu 4 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan membacakan kepada setiap kita buat saat ini saudaraku. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya. Bapak Saudaraku, di dalam Wahyu 4 ini diceritakan bagaimana ada dua gambaran penyembahan di sini saudaraku. Tapi saya mengingat sebuah lagu begini. Yang telah ada, yang ada dan kan datang. Yang telah ada, yang ada dan kan datang. Artinya saudaraku bahwa Yesus Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia juga yang akhir. Jadi Yesus menciptakan setiap kita bukan sembarangan. Yesus menciptakan setiap kita punya tujuan dan maksud. Sebagai apa saudara? Sebagai penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu ditulis di dalam Yohanes 4. Ayat 23 dan 24 saudaraku. Nah, jadi Bapak Saudara, kitab Wahyu ini ditulis juga oleh Rasul Yohanes saudara. Tujuannya adalah untuk menunjukkan identitas Kristus serta memberikan peringatan dan harapan kepada umat percaya. Kitab Wahyu ini memang kitab yang menurut saya sulit dipahami sebenarnya. Tetapi kita harus belajar saudara. Kita harus pahami bahwa akhir daripada hidup kita ini jadi apa sih sebenarnya? Apakah jadi seorang yang konglomerat? Bukan saudara. Kalau kita baca di dalam Wahyu ini saudara, akhir hidup kita adalah sebagai penyembah. Sebagai penyembah. Ada satu statement begini, apakah nanti kerjaan kita di sorga hanya menyembah saja? Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu yang pasal 20 dan 21, ya, pasal 21 saudara. Di situ dikatakan bahwa kita nanti ada di sorga. Itu adalah melayani. Menyembah Yesus. Jadi apapun yang kita kerjakan menyembah Yesus. Kalau saudara nggak setuju nanti kalau di sorga kita menyembah Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan itu sebagai bentuk penyembahan kita kepada Yesus. Ya sudah saudara nggak usah protes. Kalau itu masalah bagi saudara, ya udah nggak usah ikutin. Gak usah percaya dengan kebenaran Alkitab saudara. Ini versi saya ya, ini tanggapan saya. Nah, kalau kita lihat kata tersungkur dalam ayat yang ke-10 itu diambil dari kata pipto peto. Diambil dari kata pipto peto saudara. Artinya kehilangan otoritas. Apapun jabatan kita di bumi, apa harta kita, atau seberapa hormatnya pun orang kepada kita. Nah, ketika kita ada di hadapan Yesus, Alkitab dengan jelas berkata, kita kehilangan otoritas. Yang kedua, tidak memiliki kekuatan.
Apa yang perlu kita sombongkan sekarang? Harta kita, uang banyak, jabatan kita, pelayanan kita yang hebat. Nah, di hadapan Yesus kita nggak bisa menyombongkan hal itu semua, nggak bisa membanggakan itu semua. Kenapa? Karena kita udah, kata tersungkur itu artinya kehilangan otoritas, nggak memiliki kekuatan. Lalu yang kedua, pasal yang ke-10 lagi saudara, ayat yang ke-10 maksud saya saudara, ada kata dan mereka menyembah dia. Kata menyembah di sini diambil dari kata proskuneo. Yang pertama artinya adalah mencium tangan dengan penghormatan. Ini sering digambarkan seperti seekor anjing saudara, bukan seekor anjing saudara semuanya. Nah, kami punya anjing, kita punya seekor anjing saudara, ya, namanya Coko. Jadi kalau kita keluar dari rumah, lalu kita kembali lagi ke rumah, dia ada di rumah. Nah, waktu kita buka pintu, itu dia senangnya minta ampun. Itu begitu dia bergairahnya. Dan yang dia kerjakan adalah datang dan mencium setiap tangan kita. Bukan saja tangan saudara, dia investigasi. Nanti sepatu kita lah, celana panjang kita, dia cium-cium. Dia mungkin berpikir, kalau saya berpikir, ini dari mana ini? Tapi saudaraku, itu adalah bentuk penghormatan dia kepada tuannya, bentuk rasa kasih sayangnya, bentuk daripada penyembahannya kepada tuannya, saudaraku semuanya. Amin. Bagaimana dengan kita sekarang? Lalu itu kan pertanyaan saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita datang kepada Kristus Yesus Tuhan seperti seekor anjing mencium tangan tuannya? Atau kita datang kepada Kristus Yesus menyembah supaya kita diberkati, supaya harta kita berlimpah, supaya kita semakin terkenal? Itu pertanyaan itu hanya kita sendiri secara pribadi bisa menjawab. Lalu yang kedua saudaraku, kata menyembah itu adalah orang-orang timur, terutama Persia pada zaman itu, jatuh berlutut dan menyembah sampai ke tanah dengan dahi sebagai ungkapan penghormatan yang mendalam. Jadi dahinya menyentuh tanah, itu bentuk daripada penghormatan dia lebih dalam lagi kepada orang yang dia hormati. Dalam perjanjian baru itu menunjukkan bahwa berlutut itu saudara, berlutut atau bersujud untuk melakukan penghormatan. Berlutut, ya saya di alam terbuka saudaraku, ya di alam terbuka. Jadi berlutut itu ya kita harus berlutut dengan cara seperti ini. Berlutut, sujud di hadapan siapa? Orang yang kita hormati, ya, untuk melakukan penghormatan. Apakah mengungkapkan rasa hormat atau membuat permohonan kepada Yesus Kristus Tuhan? Kita kan suka kan kalau kita butuh sesuatu atau kita perlu satu pembelaan, kita tolonglah Pak, tolonglah. Kita suka seperti itu kan? Itu kan sebagai bentuk daripada kita menganggap orang itu lebih punya otoritas daripada kita. Kita nggak memiliki otoritas, kita nggak memiliki kekuatan dalam hal itu. Itu kata menyembah. Melalui pembahasan ini saudara, ada dua yang digambarkan oleh Rasul Yohanes, bentuk pujian. Yang pertama, pujian keempat makhluk menyerukan kekudusan Allah. Ayat yang ke-8 berkata begini, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang kudus. Dia tetap Allah yang kudus. Karena dia kudus, kita wajib untuk menyembah yang kudus, yaitu Kristus Yesus namanya. Lalu yang kedua digambarkan bahwa pujian ke-24 tua-tua saudara. Ayat yang ke-10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, pujian ke-24 tua-tua ini mengakui Allah adalah Sang Halik, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudaraku, ini tempat ini alam terbuka dan sangat indah banget pemandangannya. Bagus banget pemandangan di sini saudara. Ini siapa yang menciptakan? Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Nggak mungkin ini
ujuk-ujuk ada aja. Enggak, pasti ada penciptanya. Siapa namanya? Kristus Yesus Tuhan. Dia pencipta segala-galanya, saudara. Dengan demikian, Bapak Saudaraku, bahwa kitab Wahyu mengajarkan penyembahan serta menunjukkan di mana, mengapa, dan bagaimana kita memuji Allah. Di mana, mengapa, dan bagaimana kita memuji Allah. Kata di mana itu nggak mesti harus di gereja. Mengapa? Karena tujuan Kristus dalam hidup kita adalah sebagai penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Saya dan saudara diciptakan bukan sembarangan, bukan ujuk-ujuk ada aja. Bukan karena hubungan antara papa mama kita dulu kita ada, bukan. Karena Tuhan Yesus punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyembah. Bagaimana memuji Allah? Kalau dibilang bagaimana memuji Allah, dengan gaya masing-masing, dengan aliran gereja yang berbeda-beda, tunjukkan itu sebagai bentuk menyembah kepada Kristus Yesus Tuhan. Iya. Alkitab berkata di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 saudara berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bagaimana dengan pohon-pohon yang ada di belakang saya ini? Ada pohon bambu, ada yang lain juga. Bagaimana cara pohon-pohon ini menyembah Tuhan? Itu dengan gaya mereka, kita nggak perlu tahu. Tapi yang harus kita introspeksi diri adalah bagaimana kita menyembah Kristus. Apakah kita menyembah Yesus atau kita memuji Yesus dengan mulut kita yang hebat dan luar biasa? Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita sembuh dari satu sakit penyakit, apa cuma karena itu aja? Enggak, saudara. Sejak semula Kristus menciptakan setiap kita dengan satu tujuan, supaya kita didapati jadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu tujuannya. Mengapa kitab Wahyu ini mengingatkan orang percaya menyembah Tuhan? Buat apa sih kitab Wahyu ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk menyembah ke Yesus? Buat apa gitu? Kalau cuman kita menyembah Yesus supaya kita mendapatkan uang, kaya, terkenal, nggak usah menyembah Yesus, saudara. Sembah aja yang lain. Karena yang lain juga bisa memberikan segala sesuatu. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa mengapa kitab ini atau mengapa Rasul Yohanes menulis dalam kitab Wahyu ini mengingatkan orang percaya untuk menyembah Yesus. Yang pertama, saudaraku, adalah penyembahan memusatkan pikiran kita kepada Allah. Penyembahan memusatkan pikiran kita kepada Allah, saudara. Dalam Kolose 3 ayat yang kedua berkata begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Dalam terjemahan lain berkata begini, jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke sorga, jangan ke dunia ini. Kalau kita fokus kepada COVID-19, fokus kepada penyakit atau fokus kepada kekurangan kita hari-hari ini, artinya kita sudah dikuasai oleh permainan dunia. Tapi jelas sekali Rasul Yohanes berkata bahwa penyembahan kita atau penyembahan memusatkan pikiran kita kepada Allah. Sebagai contoh lagi, saudaraku, bahwa kalau kita punya persoalan, ketika kita mempunyai persoalan, saudara, kita terus fokus kepada persoalan. Pikiran kita nggak mungkin bisa menyembah Yesus. Tapi ketika kita punya persoalan, namun kita fokus kepada Kristus yang memberikan jalan keluar bagi setiap kita, maka persoalan itu sepertinya tidak ada. Kenapa? Karena pikiran kita dikuasai oleh perkara yang ada di atas, yaitu bersifat kekal. Lalu yang kedua, saudaraku, penyembahan membawa kita dari meditasi pribadi kepada penyembahan bersama-sama. Dalam ayat 9 berkata begini, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya. Artinya ada secara keseluruhan semua orang menyembah Kristus. Dalam kitab yang lain berkata begini, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus Kristus
dan mengaku bahwa dia raja di atas segala raja. Secara bersama-sama, bukan lagi secara pribadi. Lalu coba kita lihat di dalam Filipi 4. Sebagai contoh saudara, Filipi 4 ayat ke-8. Penyembahan membawa kita dari meditasi pribadi kepada penyembahan bersama. Filipi pasal yang ke-4 ayat 8. Alkitab berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, atau kita tidak lagi senangnya cuman ucapin orang, enggak. Tapi secara kita dapat menerima mereka. Lalu yang ketiga saudaraku adalah penyembahan membuat kita memikirkan dan menghargai karakter Allah. Belas kasihan Yesus, kemurahan, kekudusan, itu kan sifat-sifat atau karakter Kristus. Keadilan, kebaikan, dan lain seterusnya. Karakter Yesus itu enggak ngejatuhin siapa-siapa. Karakter Yesus itu adalah karakter yang penuh dengan kasih. Bukan karakter yang egois gitu, enggak. Jadi mengapa kitab Wahyu ini mengingatkan orang percaya? Mengapa Rasul Yohanes mengingatkan kita? Orang percaya menyembah Tuhan. Karena begini saudara, yang ketiga tadi, penyembahan membuat kita memikirkan dan menghargai karakter Allah. Hargai karakter Allah. Hargai. Miliki belas kasihan dalam hati terhadap orang lain. Miliki kemurahan kepada orang lain. Miliki kekudusan dalam kehidupan ini. Berlaku bijaksana. Adil. Kata adil itu tidak berat sebelah. Apalagi kebaikan. Jangan jelek-jelekkan orang lain. Jangan tusuk orang lain dari belakang. Jangan. Yesus nggak pernah gembor-gemborkan kalau kita buat dosa. Ketika kita datang kepada Yesus, tempat kita bercerita, dia nggak pernah ceritakan kepada orang. Enggak saudara. Sebagai contohnya saudaraku, saya ambil adalah Daud. Daud itu jatuh dalam dosa. Tuhan pakai Nathan untuk menegur Daud. Tapi Nathan nggak cerita kepada orang lain sebagai bahan khotbahnya. Enggak saudara. Lalu yang terakhir adalah penyembahan mengubah perspektif kita dari dunia kepada surga. Ketika kita menjadi orang yang suka menyembah, segala gaya hidup kita sebagai bentuk penyembahan di hadapan Kristus Yesus Tuhan saudara. Maka itu akan terus mengubah kita dari dunia ke surga. Di dunia penuh dengan kejahatan, di surga penuh dengan kasih. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kitab Wahyu 4 ayat yang ke-8 sampai dengan 11, Rasul Yohanes itu menjelaskan atau mengingatkan setiap kita. Yang pertama, penyembahan memusatkan pikiran kita kepada Allah. Lalu yang kedua, penyembahan membawa kita dari meditasi pribadi, dari perenungan pribadi kepada penyembahan bersama-sama. Kita dapat membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Kalau saudara memiliki talenta sebagai worship leader atau sebagai apapun dalam gereja sebelum ini saudara, sebelum terjadi COVID-19, mari bagikan itu kepada saudara. Ajak mereka untuk menyembah Tuhan. Ada banyak cara hari-hari ini melalui media sosial. Pakai itu supaya bersama-sama kita menyembah Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga saudaraku, penyembahan membuat kita memikirkan dan menghargai karakter Allah. Orang yang suka menyembah adalah orang yang menghargai orang lain. Orang yang mengasihi orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Lalu yang keempat adalah penyembahan mengubah perspektif kita dari dunia ke surga. Amin saudaraku. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita melalui Wahyu 4 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Penyembahan mengantarkan kita untuk mengenal Allah serta memiliki karakter Allah secara pribadi. Amin saudaraku. Demikian firman Tuhan. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pembahasan ini mungkin sangat sederhana, tapi ini menjadi perenungan kita hari ini. Dan
Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, supaya kita didapati Kristus Yesus Tuhan menjadi orang yang memiliki penyembahan yang selalu terfokus, pikiran terfokus kepada Kristus Yesus Tuhan. Lalu kita didapati Tuhan menjadi seorang penyembah dari pribadi dan bagian kepada orang lain. Dan penyembahan yang kita kerjakan itu membuat kita memikirkan dan menghargai karakter Kristus. Lalu yang terakhir adalah penyembahan mengubah perspektif kita dari dunia kepada sorga. Amin. Saya selesai, saudara-saudara semuanya. Sebelum saya tutup, saudara, saya mau berdoa bagi kita semua. Dan sebelumnya saya akan menaikkan pujian. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memateraikan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang Tuhan dapati selalu menyembah. Apapun keadaan kami tetap memiliki hati sebagai penyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sebab penyembahan itu membuat atau mengubah pikiran kami, dan penyembahan itu juga mengubah perspektif kami dari dunia kepada sorga. Dan penyembahan itu juga Tuhan, kami diajarkan supaya kami dapat menghargai atau dapat memiliki karakter Kristus Yesus Tuhan. Dan terima kasih Bapa di sorga, dan penyembahan juga mengubah pikiran kami, supaya pikiran kami ini tetap dikuasai oleh perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang mendengar akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.